Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya, masyarakat itu tidak mendapatkan apa-apa imbalan dari negara, tapi aparatur negara sudah pasti mendapatkan apa-apa. Ya, jadi aparatur negara itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Uang rakyat dari mana sumbernya? Masyarakat ini berbelanja. Setiap belanja masyarakat itu sudah dikenai pajak. Kemudian masyarakat memiliki harta, kena pajak, setiap tahun dipajak. Ya. Misalnya punya rumah, tahun ini dibayar pajak. Nanti tahun depan dipajak lagi. Jadi 10 tahun itu sudah kena sekian pajaknya masyarakat itu. Nah, tidak pernah dipikirkan oleh para para pemangku jabatan dan kekuasaan terhadap hal-hal yang seperti ini. Saya menyuarakan ini dari mimbar kebenaran, mimbar mahkamah kebenaran. Ya, saya prihatin. Jujur saja saya prihatin melihat daripada seperti anggota dewan, ya, kemudian para satuan pemilik kekuasaan, kewenangan, ya. Jadi kalau misalnya mereka menerima sesuatu itu, ya, menerima perintah hanya masuk kanan keluar kiri, ya. Bersyukur ini Pak Jokowi sering bersuara. Bersyukur kita karena Pak Mahfud sering bersuara. Coba kalau tidak ada mereka berdua yang sering bersuara, kita nggak tahu. Akhirnya yang kita dengarkan ini hanyalah mereka-mereka yang notabene-nya, ya, kalau kita mau lihat ini adalah mereka yang tukang nyinyir, ya, nyinyir. Ini hadirnya orang-orang yang menyinyir ini, saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan, meskipun kadang-kadang saya jengkel, ya. Tetapi apa ya? Saya lihat tidak berfungsi namanya litbang, penelitian. Apa ini? Litbang. Jadi penelitian tentang hal-hal yang mau diproses itu. Jadi litbang itu di setiap institusi, misalnya di kepolisian. Ketika itu ada laporan masyarakat, aduan masyarakat, harusnya, ya, bagian litbang ini akan meneliti benarkah ini laporan. Jadi jangan karena pelapor ini menggunakan sejumlah uang, akhirnya kita, ya, akhirnya litbang itu tidak berfungsi, tidak bekerja. Nah, dan sering sekali kita lihat penyimpangan di depan mata, tapi karena si pelakunya ini adalah orang dekatnya pimpinan, jadi yang terjadi apa? Ada pembiaran. Saya minta kepada masyarakat, terutama pengikut setia daripada acara edukasi hukum, penyuluhan hukum dari pengacara Guntur Alaremba, Anda harus kritis, jangan takut, ya. Saya memberitahu kepada saudara John Peter Siahaan yang lagi menghadapi proses hukum di pengadilan di Riau sana, ya di pengadilan mana ini, pengadilan, ya, ini gara-gara kriminalisasi narkoba, ya. Saya jujur aja kasihan gitu. Ini sudah berapa hari dia ditahan, dia tidak pernah bisa ketemu dengan keluarga. Seolah-olah dia ini adalah penjahat luar biasa yang memang tidak boleh bertemu dengan keluarga. Yang harusnya karena perkaranya sudah dilimpah ke pengadilan, harusnya yang bersangkutan itu sudah ditahannya di lapas. Tapi sampai hari ini, ya, dia masih ditahan di Polres. Ini Polres, nama Polresnya apa ini? Sebentar, saya lihat ini nama Polresnya
salah satunya di mana? Polres apa ini? Ya. Saya melihat ini ketidakadilan benar-benar telah diberlakukan kepada yang bersangkutan. Ya. Ini dia tidak bisa ketemu pengacara. Jadi ketemu pengacara itu entah melalui telepon saja. Kemudian sidangnya sidang online, ya. Padahal sudah jelas terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh polisi itu dia tidak pernah mengenal. Nah, kalau orang sudah tidak punya, kau paksakan, yang terjadi apa? Di sana kata bilang ini punyamu, ini bilang tidak, ya. Jadi ini saya sangat prihatin, ya. Saya terus saja selaku pejuang kebenaran sangat-sangat prihatin memperhatikan hakim-hakim, jaksa-jaksa dan penyidik yang nggak sama sekali nggak bermoral. Ya, kita ini adalah negara yang santun. Wahai saudara-saudaraku, Anda yang mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan, tolong diingat. Akhirnya kita akan mati. Akhirnya Anda akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya anak-anak istri Anda akan tinggalkan. Jangan pernah menafkahi anak turunan Anda. Ya, keluarga Anda, istri Anda dengan orang tua Anda. Dari hasil-hasil yang tidak benar. Ya. Jadi ini nih sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Kalau saya lihat dari dari apa yang sudah terjadi ini, ya, saya tidak tahu nih bagaimana modelnya ini, ya. Kenapa kok bisa sampai ada orang yang tidak pernah melakukan kejahatan tapi dia dihukum, ya? Mereka sepertinya kebal terhadap nirokanilir. Jadi terpidana narkoba, terdakwa narkoba yang bernama John Peter Siahaan itu sudah ditahan di Polres atas kejadian yang namanya kriminalisasi. Dia dijebak. Mudah-mudahan ya saudara Yusuf Siahaan dan bapaknya sedang menonton acara ini, tolong disebarkan ini. Bahwa kejadian ini di Polres Rokanilir. Ya. Saudara John Peter Siahaan ini ya dijebak dengan perempuan. Perempuan itu disuruh menggoda saudara Peter Siahaan supaya mereka itu pergi tidur di hotel. Menurut keterangan pada saudaranya Yusuf, ya, juga yang disampaikan dari saudara John Peter Siahaan, bahwa perempuan itulah yang lebih dulu mengontak si John Peter, mengontak, merayu bagaimana caranya. Si John ini tidak mau, tapi karena dirayu, akhirnya suatu ketika dia terima tantangan itu. Yang pesan hotel itu adalah perempuan. Bagaimana mungkin perempuan yang pesan hotel? Biasanya kalau yang gatal itu adalah laki-laki, maka laki-laki akan menyediakan hotel. Ya, ini kurang lebihnya seperti itu. Kemudian setelah masuk ke hotel, ya, yang bayar adalah saudara John Peter Siahaan. Dia cabut dompetnya. Itu ada 19 poket sabu-sabu. Kalau memang itu sabu-sabu ada di dompetnya, 19 poket itu bisa jadi tebal. Tidak bisa masuk dompet itu. Ya. Perempuan itu, ya, yang mengajak si John itu sudah ngatur kamarnya kamar berapa. Nah, begitu mereka masuk kamar, kemudian si John ini sebagaimana nafsu laki-lakinya mengajak, bagaimana acara ini gimana? Menurut keterangan si John kepada saudaranya,
Ya, Yusuf. Perempuan itu mengatakan, jangan dulu. Saya masih tunggu kawanku ini. Saya mau kasih kunci rumah apa kunci motor. Menunggu lama. Akhirnya apa? Si John ini tertidur. Karena kenapa? Menunggu ini loh. Mau hubungan kamu.